Kalau saya taat pada hukum Taurat, Kristus bagi saya, anak Maria bagi saya itu percuma. Bahkan dianggap nabi pun saya hilangkan. Makanya dengan jelas berarti sudah jelas umat Kristen ini adalah umat anti Tuhan. Kan udah aku bilang samamu. Kristen itu adalah anti Tuhan. Makanya sabar Bu. Makanya Al-Qur'an mengatakan Kristen itu adalah kafir. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Nanti kami muntah semua di sini. Silakan. Oke, kalau Anda mengatakan bahwa Kristen enggak melakukan hukum kasih dari Tuhan, justru Kristen itu melakukannya dalam nama Yesus Kristus. Jika saya enggak mau menjadikan Yesus sebagai nabi, jika saya enggak mau menjadikan Yesus sebagai nabi, maka saya harus mengikuti hukum Taurat. Saya tidak percaya yang namanya Maria. Saudara, tolong kita hargai. Tunggu, diam dulu. Jangan sampai terjadi yang kemarin-kemarin. Saudara, di sini Yesus yang berkata loh, dengarkan saya. Yesus yang berkata, Matius 22 nomor 36. Tolong hargai ini. Ini saudara kita Juki yang bawa tadi. Tolong hargai. Yang disebut kasih adalah dua. Kasih kepada Tuhan Allah. Bukan kasih kepada Yesus, kasih kepada Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Allah yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Nabi Musa, kepada Abraham, bukan yang dijual oleh Paulus, tetapi yang datang kepada Nabi Musa. Jadi kasih kepada Allah maksudnya perintah-perintah Allah yang datang kepada Nabi Musa. Itu yang masuk implementasi kasih, bukan beriman kepada anak Maria sebagai Tuhan. Tolong dong, saya katakan sekali lagi, jelas perkataan saya dan tidak ada keraguan pada diri saya untuk mengatakan Kristen adalah agama anti Allah. Kristen adalah agama anti Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Oke, dengan catatan saya bisa kemudian mengurai Ulangan 11 nomor 1, kasih kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah menjalankan kewajiban sebagai hamba dengan berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya dan perintah-perintahnya. Ini Anda loloskan dulu diri Anda di sini. Apakah Anda sudah melakukan segala ketetapan Allah, peraturan Allah dan perintah-perintah Allah? Kalau Anda sudah melakukan itu, berarti Anda lolos di kasih yang pertama. Kalau kasih pertama ini aja Anda tidak bisa lolos, jangan bermimpi Anda bisa lolos ke kasih yang kedua. Silakan. Oke, giliran saya. Biarkan saya selesai bicara. Jika saya melakukan semua hukum Taurat, saya memenuhinya termasuk sunat, yang artinya saya tidak boleh mempercayai yang namanya anak Maria. Karena percuma bagi saya. Begitupun saudara Islam, nggak boleh percaya namanya anak Maria. Karena percuma, seperti orang Yahudi, untuk kita melakukan segala hukum yang dari Taurat itu, kita melakukan, berarti ya kita nggak boleh percaya namanya anak Maria. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Kan begitu, kita menjadi seperti Yahudi yang tetap melakukan tradisi dari Taurat. Kan begitu saudara, jika Anda ingin meloloskan diri Anda menjadi sunat, Anda jadi Yahudi, jangan percaya namanya anak Maria. Buang saja namanya anak Maria. Seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, baik Yesus Kristus maupun Isa. Karena mereka adalah kunci utama penebusan atas Taurat itu. Jika Anda nggak percaya, buang saja yang namanya anak Maria, baik di Islam maupun di Kristen, untuk kita melakukan semua hukum Taurat itu. Kembali ke fitrah awal. Begitu saudara. Dah? Silakan. Ya, silakan Pak. Anda tidak memberikan poin apa-apa di sini.
Justru Anda ingin mengatakan, kalau Anda masih menjalankan hukum Taurat, maka buanglah Yesus Kristus. Loh, Anda ini gimana sih? Yesus menerangkan dengan sangat jelas di dalam kitab saudara. Oke, berdasarkan atas angket kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan oleh penulis Yohanes. Apa yang dikatakan kemudian? Yesus berkata kepada orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat, sebagai apa? Manusia terkutuk. Yohanes 7 nomor 37. Orang yang tidak menjalankan, orang yang tidak mengenal, orang yang tidak melakukan hukum Taurat yang banyak ini, terkutuklah mereka. Ini kitab saudara loh. Yesus mengatakan orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Bagaimana dengan Kristen? Kristen ini anti Taurat. Lalu dengan demikian Kristen ini sama dengan orang yang terkutuk. Kembali kepada kasih tadi. Kembali kepada kasih. Jangan kita ngadi-ngadi gitu loh. Ini dalil dalam kitabnya orang Yahudi. Kenapa sudah 2000 tahun Kristen selalu teriak, kami ini Yahudi rohani, kami ini adalah jemaat mula-mula yang didirikan oleh Yesus, kami ini adalah pelanjut Yahudi, kami ini. Tapi apakah Yahudi menganggap kalian? Tidak. Malah diludahin. Apa pokoknya ini? Ku buka rahasianya sekarang. Ku ajarin kalian sekarang supaya kalian itu sadar, kalian itu anti Tuhan, kalian itu anti terhadap pencipta langit dan bumi, kalian itu tidak pernah menyembah kepada pencipta kalian, tak pernah. Yang kalian sembah adalah ciptaannya. Makanya saya katakan, mulut Anda boleh berbusa, Kristen ajaran kasih, tapi hoaks. Kenapa saya katakan hoaks? Karena kasih itu adalah implementasinya harus terbukti dengan perbuatan, dengan tindakan. Apa itu? Memperlihatkan diri sebagai orang yang taat kepada Torah atau praktisi Torah. Hiduplah dengan berpegang dengan setia terhadap kewajibanmu, yaitu melakukan dan berpegang terhadap segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kristen bisa lolos nggak di sini? Nggak bisa. Berarti Kristen tidak bisa lolos dikasih terutama dan utama. Nah, silakan Anda tunjukkan bahwa Kristen itu adalah orang-orang yang taat dengan setia melakukan segala ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan dan perintah Tuhan. Coba Anda buktikan. Saya ingin lihat. Silakan. Yang bagi saya, Saudara Juma, mengikuti Kristus udah menebus hukum-hukum Taurat itu. Tapi yang lebih kacau lagi, yang lebih berantakan, yang konsep hierarki ketuhanannya itu paling amburadul sebatas spekulasi adalah Islam. Di mana mereka percaya Isa tapi melakukan hukum Taurat. Belajar jadi firman di mana, Bung? Jadi menurut saudara, melakukan praktisi Taurat tapi menurut saudara, dengar. Jadi menurut saudara, ketetapan peraturan dan perintah-perintah Tuhan itu hoaks. Yang benar adalah menyembah Yesus gitu. Dari mana ilmunya? Siapa ngajarin? Siapa yang ngajarin? Kalau perintah Tuhannya sunatkanlah dirimu. Nih nonot yang harus dipotong kulitnya. Nonot yang harus diputuskan kulitnya. Ini perintah Tuhan. Barang siapa yang tidak bersunat, hilangkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukumku. Ini perintah Tuhan untuk kasih kepada Tuhan, maka implementasinya, sekali lagi saya katakan, pembuktiannya di dalam kehidupan kita. Nonot yang berhelm ini harus lepas helm, baru dikatakan mentaati peraturan dan perintah. Sekarang perintah yang ini aja Kristen lolos kagak? Kagak. Lalu Kristen mau disebut sebagai agama kasih? Tidak, hanya orang gila yang mengatakan itu. Hanya orang gila. Berdasarkan Ulangan 11 nomor 1. Ini baru satu dalil. Saya ada seratusan dalil yang menyatakan bahwa hukum Taurat itu dijadikan sebagai satu tindakan dalam kehidupan, baru bisa disebut kasih kepada Tuhan. Kalau
tidak menjalankan hukum Taurat, maka orang tersebut tidak ada kasih di dalam dirinya. Kalau hanya menyembah Yesus, itu bukan kasih. Itu bukan kasih. Itu doktrin yang dibawa dari barat, bukan dari timur. Nah, sekarang pernyataan saudara, Anda mengatakan kalian kasih. Percuma kami kasih kepada Yesus kalau kami masih Taurat. Loh, yang mana yang harus Anda ikutin? Benarlah berarti kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Karena bapaknya Abraham maunya manusia itu melakukan ketetapan-ketetapannya, diantaranya bersunat. Kalau bapak iblis yang mengajarkan Galatia 5 nomor 2, jangan kau sunat dirimu, sebab kalau kau sunat dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Berarti kamu itu adalah hambanya Paulus. Kau itu hambanya Paulus. Dan memang Paulus mengaku di dalam 1 Korintus 14 bahwa akulah yang menjadi Bapa, akulah yang menjadi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu loh. Galatia 1 Korintus 11 nomor 1. Di situ juga Paulus diplesetkan terjemahannya. Jadilah pengikutku, jadilah teladanku, sebab aku juga ini adalah Kristus. Maka saudara tidak menyunatkan diri saudara, karena saudara adalah hamba dan memperhambakan diri kepada Paulus. Sedangkan Tuhan mengatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan melakukan segala, dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, perintah-perintahnya. Kristen hari ini anti terhadap semua perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa? Gelar apa yang cocok untuk Kristen ini? Gelar apa? Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang Kristen, orang-orang kafir adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Itu yang cocok untuk kalian. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi begini saudara Juma, semakin lama Anda begini, lama-lama Anda akan jadi pelawak di sini. Ini yang dikatakan Yahudi. Islam ini gimana? Kenapa gimananya? Mereka mempercayai Isa putra Maria, tapi mereka melakukan praktisi Torah. Mereka belajar firman di mana? Sementara Yahudi di depan matamu, kamu melihat Yahudi tidak percaya namanya anak Maria. Hanya Kristen yang percaya. Karena kalau percaya namanya anak Maria, jangan melakukan praktisi Torah. Itu yang disimpulkan oleh orang Yahudi. Islam ini gimana? Kok spekulasinya terlalu jauh? Belajar di mana mereka firman Tuhan? Mereka percaya anak Maria, tapi mereka melakukan praktisi Torah. Dalam satu waktu mereka melakukan kontradiksi. Bagaimana menurutmu saudara Juma? Bukankah itu tindakan sesuatu yang konyol? Anda bertanya Pak Juma ya? Praktisi Torah, itu aja pertanyaan saya. Silakan Pak Juma. Anda tidak bisa, Bung. Pernyataan saya kalau Anda jadi oten, harusnya Anda malu ketika saya mengatakan Kristen itu adalah anti Tuhan. Kristen itu anti Tuhannya Bani Israel. Kristen itu anti Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Berapa kali harus saya katakan? Berapa kali? Dan hadapkan saya dengan orang Kristen yang menguasai Bible. Saya katakan kepada Anda, harusnya Anda bantah itu. Ketika Tuhannya Bani Israel mengajarkan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Apakah Kristen lolos di sini? Ini dulu poinnya. Jangan kau bawa agama baratmu itu, jangan. Jangan kau bawa, nanti saya muntah. Ini yang 4 kali aku katakan sih. Ya, ini Tuhannya orang Yahudi perintahkan, jangan engkau makan babi. Kau jalankan itu? Kamu jalankan enggak itu? Jangan kau tidak menyunatkan dirimu. Kau jalankan tidak itu? Pelihara sabatku. Kau pelihara enggak itu? Ini perintah, ketetapan. Kamu membawa ajaran kasih. Kristen ajaran kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Nenekmu kiper. Mana ada? Buktikan dulu. Kalau kamu mampu membuktikan bahwa Kristen itu agama kasih, yaitu manusia, sekelompok manusia atau komunitas yang mengajarkan melakukan dengan setia kewajiban terhadap Tuhan, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapan, peraturan, hukum, perintah, ketentuan dan seterusnya, barulah Kristen itu bisa disebut agama kasih. Kalau tidak, maka disebut agama laknat. Paham?
Itu dulu, nggak usah kemana-mana dulu. Loloskan dulu diri Anda ini. Ulangan 11 nomor 1. Kalau Anda sudah bisa lolos di sini, baru saya kasih panggung untuk mengajarkan di Indonesia agama Kristen adalah agama benar. Tapi kalau tidak bisa, sono, ajarkan agama Anda di sono, di laut sana. Silakan. Ntar ya. Jadi nanti Bang Billy juga bisa menanggapi mengenai sunat, babi dan sabat. Pak Laskar, silakan ditanggapi. Oke, seperti yang Saudara Juma katakan berulang-ulang kali menjelaskan, saya juga akan berulang-ulang kali menjelaskannya. Kami sudah melakukan ketetapan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dia yang melakukan untuk kami. Agama Arabmu dibawa ke Yahudi sana. Jangan kau bawa agama Arab. Agama Islam itu tidak mengajarkan dirinya sebagai agama kasih. Enggak. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Beda. Dan kami Islam tidak mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan lalu kami tempel di Al-Quran. Kagak. Dan kami tidak pernah mengaku bahwa kami adalah Israel rohani. Tidak. Israel adalah Israel. Mereka berasal dari Bani Nabi Ishak alaihissalam. Kami pengajarannya dari Nabi Ismail alaihissalam. Kristen dari siapa? Kristen dari siapa? Paulus, salah download. Ini masalah ini. Makanya saya katakan, Bung, kalau berbicara mengenai ajaran kasih, jangan kau libatkan Islam. Islam tidak menganut itu. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, untuk alam semesta. Tidak menjadikan kitabnya Yahudi sebagai tameng untuk mengajarkan ajaran dari barat. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Kalau Kristen tidak bisa lolos di sini, hanya orang yang gepeng kepalanya yang bisa Anda doktrin dengan mengajarkan Kristen ajaran kasih. Selama orang itu waras, selama orang itu sehat, tidak akan pernah mau dikibulin dengan ajaran saudara. Pahami itu. Demikian. Baik. Sebentar ya Laskar ya. Bang Billy dengarkan dulu pertanyaannya. Pak Laskar menanggapi. Boleh nggak sih Bang Billy di luar Bani Israel ya memakai Torah Musa terus ditempelkan di kitabnya, kemudian disalahgunakan, dikorupkan dalam terjemahan? Boleh nggak sih Bang Billy? Silakan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan shalom kepada kalian ya, salam sejahtera dan shalom dengan Bang Zuma ini, Akhi Zuma. Ya, Akhi. Sudah lama banget kita nggak bertemu ini. Oke, jadi kangen juga. Jadi sejatinya Torah itu tidak boleh dikorupsi atau diambil, diimani, tapi teksnya dirubah. Nah, sekali lagi saya katakan dalam dunia debat ini, kedekatan umat terhadap Tuhannya lewat kitab suci itu lewat bahasa di mana kitab itu ditulis dalam bahasa aslinya. Maka keintiman hubungan yang dekat antara pencipta langit dan bumi dengan umatnya itu akan lebih intim, lebih dekat. Nah, lihat, mulai dari kitab Kejadian ya, orang Kristen sudah mengkorupsi itu. Di mana hari penciptaan ya, Kejadian 1 ayat 2 dikatakan Veru Elohim merakefet alpeni hamaim, mereka rubah arti yang sesungguhnya yang berbunyi maka angin yang daripada Tuhan, angin ciptanya Tuhan menyapu permukaan air. Mereka rubah menjadi roh Allah melayang-layang. Nah, kenapa demikian? Karena itulah Roh Kudus yang pertama nongol di kitab perjanjian lama. Padahal itu bukan roh Allah, tapi anginnya Allah, angin yang daripada, a wind from God bahasa Inggrisnya. Nah, nanti ada lagi kitab Kejadian lagi 18, Tuhan berfikirlah Tuhan, padahal teksnya Amar Hashem, berkatalah Tuhan. Nanti ada lagi di kitab di kitab Yesaya ya, yang dikorup, diganti lagi teksnya kata Asir, di dalam matinya ia bersama para penjahat-penjahat. Itu untuk menggenapi penyalipan Yesus, bahwa Yesus itu disalib bersama para penjahat-penjahat. Padahal teks yang berbunyi dalam bahasa Ibrani Asir, yaitu bersama orang-orang kaya. Orang kaya. Nah,
Dari teks banyak lagi, belum Badam Beriteh ya. Tuhan punya darah katanya. Pembuktian ini Tuhan itu punya darah, lihat. Inilah darah perjanjianku. Begitu dicek, inilah darah perjanjianmu. Itu semua cara-cara terstruktur, kejahatan yang terstruktur memang bukan oleh kalian, tapi oleh bapak-bapak gereja kalian beratus-ratus tahun yang lalu, sehingga membawa kepada pengertian yang salah memahami Torah dan sebagainya. Gitu akhi kira-kira. Terima kasih Bang Billy. Laskar, untuk Anda Laskar, apa fungsi Torah bagi agama Kristen? Saya ulang ya, apa fungsi Torah bagi agama Kristen? Fungsinya apa, Bro? Silakan. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Fungsi Torah di dalam agama Kristen itu sudah nggak ada lagi. Oh, berarti boleh membunuh, boleh berzina ya? Kalau kamu percaya nama Yesus Kristus, dia punya hukumnya sendiri. Ya, berarti boleh berzina, boleh membunuh, ya. Yesus tidak mengajarkan membunuh dan berzina, saudara. Nah, itu kan hukum Torah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dosa, itu hukum Torah. Ya, makanya saya katakan, jika kalian mengikuti praktisi Torah, artinya kalian jadi Yahudi. Itu yang pertama. Karena Yahudi yang melakukan praktisi Torah, bukan bangsa lain. Ini Torah nggak berguna lagi buat Anda. Lanjut, yang kedua apa? Baru ke Banjuma. Kalau kalian percaya namanya anak Maria, yang pertama di benak Yahudi adalah berarti kalian tidak percaya lagi, melakukan ketetapan Torah lagi kalau kalian percaya namanya anak Maria. Makanya lebih pusing lagi ajaran ini di Islam kan. Lebih kacau. Gimana? Makanya saya kata belajar firman Tuhan di mana? Percaya anak Maria tapi melakukan praktisi Torah. Woi, sadis. Tolong jelaskan kepada saya kenapa gimana ceritanya? Bung, tunggu. Gimana ceritanya? Kitab saudara sendiri Galatia 4 nomor 4. Yesus itu datang dan takluk kepada hukum Taurat. Perta Yesus yang Anda sembah itu adalah hamba Elohim yang menjalankan aturan ketetapan. Yesus kasih kepada Tuhannya Bani Israel, yaitu mentaati. Buktinya diberitakan dia takluk kepada hukum Taurat. Artinya dia tunduk, dia taat kepada hukum Taurat. Lantas kenapa Anda mengatakan percuma kemudian Nabi Isa alaihissalam kalau Anda percaya kepada Torah? Loh, Isa di dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Dia datang kemudian untuk mengajarkan, memberikan hikmat Taurat kepada Bani Israel. Aku adalah utusan Tuhan untukmu, mengajarkan, mengembalikan kalian kepada hukum Torah. Apa yang Anda jajakan ini sekarang? Yesus di kitab Anda taat kepada hukum Taurat. Kristen taat kepada susah. Makanya saya katakan kalian itu anti Tuhan. Silakan dilanjut. Oke. Bro Laskar ini dengerin dulu. Apakah Kristen bisa sempurna ajarannya tanpa Torah? Bisa atau tidak? Lanjut. Bukan bisa dan tidak bisa lagi, memang sudah sempurna. Kan udah jelas di Galatia itu. Dia menaklukkan hukum Torah. Sama seperti saya yang... Bukan menaklukkan, jangan nipu kamu. Bukan menaklukkan, tetapi dia yang takluk kepada hukum Taurat. Inilah kamu coba. Inilah kalau orang-orang yang agama Kristen itu, ya, mau kali kamu itu menipu dan menyesatkan manusia. Yesus tidak menaklukkan. Yesus ini adalah takluk di bawah hukum. Dikatakan genomai dalam bahasa Yunani. Yesusnya yang taat, Yesusnya yang takluk kepada hukum Taurat, bukan Yesus yang menaklukkan. Itu ajaran gereja. Coba kamu pelajari lagi kitab untuk Galatia 4 nomor 4. Silakan. Saya katakan Yesus menaklukkan hukum Taurat dengan cara ia taklukkan diri pada hukum itu. Sama seperti saya, jika saya mencuri, divonis 3 tahun penjara,
Saya menebus 3 tahun itu di penjara. Lalu saya keluar, nggak mungkin saya di penjara lagi. Saya sudah tebus. Demikian dengan praktisi ini. Yesus melakukan ini Bang Handi apa nggak salah lawan kita ini? Hanya orang sakit ini. Lalu terima Kristus. Elus saja nggak apa-apa. Dia elus saja. Jadi Bagi maksud Yahudi saudara, ini, Anda menghapuskan aturan-aturan hukum-hukum di Indonesia ini dengan cara Anda memasukkan diri Anda ke penjara gitu. Dengan Anda masuk ke penjara maka hukum-hukum yang ada di Indonesia ini batal semua gitu. Ini kepala gepeng juga bukan saudara hukum, ini. saudara. Ini hukum yang terjadi pada saya. Saya divonis 3 tahun penjara misalnya. karena saya Gini aja, biar nggak panjang, gitu loh ya. Menurut Anda, Saudara, makanya Taurat gini, itu, saudara. dengerin, moderator Milale. Menurut Anda, Taurat itu milik Kristen atau milik Yahudi? Silakan. Torah itu milik Yahudi, saudara. Jadi bukan punya milik Kristen ya? Yahudi. Oke, cukup. Oke, kalau Anda sudah mengakui, dengar, kalau saudara sudah mengakui bahwa Taurat itu milik orang Yahudi, Bani Israel dalam hal ini, lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Untuk Barat, untuk Kristen, untuk apa? Efesus 2 nomor 15, untuk itulah Yesus mati di atas tiang salib, untuk membatalkan Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Untuk apa? Untuk siapa itu? Untuk siapa Yesus membatalkan hukum Taurat itu? Kenapa Kristen yang tepuk tangan? Kenapa Kristen yang mengheboh? Kalau ternyata hukum Taurat itu untuk Yahudi, maka sejatinya Yesus membatalkan untuk Yahudi, bukan untuk kalian yang bukan Bani Israel. Sadar nggak sampai sana? Sampai nggak poin itu ke situ? Coba. Hukum Taurat untuk Yahudi, Yesus mati untuk Kristen. Nggak nyambung. Mana ceritanya tuh? Lagi pula korban yang di penebusan Yang lain diam dulu, ini Bang. Seharusnya saya menjawab seperti apa yang kamu narasikan. Ini pemilik Taurat juga, Bang Bambili ini, Bro. Ya lu dulu deh, baru Bambili deh. Coba. Yang kamu narasikan itu adalah jawaban saya tadi. Ya untuk itulah. Makanya Yahudi mengatakan nggak usah percaya anak Maria. Sebab untuk itu. Berarti praktisi Torah itu nggak ada kalau kita percaya namanya anak Maria. Lalu Islam gimana? Maksudnya apa? Ya, dengarkan saya. Matius 8 nomor 4. Dengarkan. Matius 8 nomor 4. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Yesus itu ketika datang dia mengaku menjalankan hukum Taurat. Paulus mengaku Yesus takluk berarti tunduk kepada hukum Taurat. Hukum Tauratnya mengatakan, katakan kepada Bani Israel, jika mereka ingin melakukan persembahan kepada Elohim, perintahkan kepada mereka untuk melakukan persembahan dari hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Dan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, pergilah kamu, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, lakukan perintah yang diperintahkan, lakukan korban yang diperintahkan Nabi Musa. Berarti Yesus mengajarkan korban apa? Korban yang diperintahkan Nabi Musa. Apa itu? Apa itu? Manusia atau hewan? Hewan. 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 Yesus mengajarkan hewan. Hewan. Kamu tahu hewan? Itu yang disebut bembe, kambing, sapi, domba. Itu yang bilang hewan. Bukan anak Maria kau bilang hewan. Makanya di dalam kitabmu Yohanes 1 nomor 29, lihatlah Yesus, dialah adalah anak domba dalam kurung anak hewan. Kamu menganggap anak Maria itu sebagai binatang demi untuk memuaskan syahwat Romawi dan Yunani, dan kamu aminkan. Kan lucu. Kitabnya Yesus mengajarkan mempersembahkan korban hewan. Kitabmu mempersembahkan manusia. Itu korban dewa Molok, paman. Sudah kau dalami dulu kitabmu. Sekali lagi saya katakan, camkan di kuping saudara baik-baik. Kristen itu adalah agama yang anti terhadap Tuhannya Bani Israel. Demikian. Silakan Laskar atau ke Bambili dulu. Bu Darni bentar ya. Bambili, kenapa Anda biarkan kitab Anda diacak-acak? Silakan. Ya, tidak dibiarkan. Ini bukan berada dari beberapa hari ini ya.
karena udah nggak sibuk lagi, jadi saya mulai main TikTok. Tidak dibiarkan, justru dari dulu, dari zaman kita masih di debat dipakai chat itu, pakai voice note di WhatsApp, kita sudah melakukan hal ini, counter missionary, untuk mengencounter orang Kristen, menyebarkan agama Kristen supaya orang menerima manusia, Tuhan menjadi manusia, manusia menjadi Tuhan gitu. Jadi udah di on counter. Semua nubuatan yang diklaim oleh Perjanjian Baru terhadap kitab kami itu sudah patah. Sekarang semua orang-orang, teman-teman Islam, baik yang tidak berpengetahuan, pengetahuannya masih kurang dalam soal apologet, sekarang sudah sudah dapat informasi lewat teman-teman Muslim ini. Bagaimana API juga di sini berperan dari zaman dulu, sebelum ada API ya. Masih zaman dulu kita sudah berjuang untuk mengencounter misioneri ini, karena keberadaan misioneri ini mengkonvert orang menjadi agama Kristen, artinya menambah orang untuk menyembah kepada manusia, bukan kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu hal yang bagus. Nah, sekarang saya hadir di sini juga saya ingin mengencounter semua klaim-klaim Kristen terhadap kitab saya, ya, kitab orang Yahudi. Nah, yang menarik tadi, Torah sudah dipakai lagi katanya. Berarti boleh membunuh, boleh berzina, boleh bersaksi dusta, gitu kan? Nyatanya kan nggak boleh, begitu. Kalau kamu misalnya kalau kamu di penjara, itu pasti kamu yang salah. Itu masuk akal, kamu yang salah, yang nebus kamu sendiri. Kamu sendiri yang menebus karena kamu membunuh misalnya. Ya kamu ditangkap di penjara 15 tahun. Nah, kalau kamu yang bunuh, yang di penjara Bang Zuma, itu nggak benar. Itu nggak adil namanya, begitu. Begitu, Bang Hendy. Laskar, ada tanggapan, masihkah Anda ingin mempergunakan kitab Bani Israel atau Torah itu? Kalau Laskar udah kehabisan kata-kata, bisa diganti pemain. Bu Darni mau maju? Siap. Ini harus berperang ini. Selamat malam dulu untuk semuanya. Selamat pagi. Apa? Jam berapa kini nih? Pagi. Topiknya gini Bu Darni, topiknya gini ya. Apa Iya, fungsi... udah kucatat. Taurat hanya untuk orang Yahudi saja, ya kan? Iya. Berarti Bang Billy, Allah itu hanya untukmu saja rupanya. Kutanya dulu Bang Billy, Allah itu Elohim itu, Yahweh itu hanya untuk kalian aja rupanya. Apa enggak ikut aku? Dan manusia yang lain. Udah ya, aku bertanya itu, jawab sendiri di hatimu. Taurat hanya untuk Yahudi saja. Salah total. Allah itu berguna untuk seluruh alam semesta ini. Diam dulu, aku dulu bicara. Allah ini pencipta langit dan bumi ini, tunggu dulu. Pencipta langit dan bumi ini untuk seluruh bumi. Nah, sesuai dengan ayat yang tadi di dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, itu temanku Kristen tadi kurang tepat menjawabnya ya, makanya harus banyak belajar orang Kristen ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus. Udah, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi hukum Taurat itu dipersatukan dengan Yesus, disatukan, digabungkan, bukan dibatalkan. Jangan Bunda Rama, biar dulu Bunda Rama. Diam dulu Bunda Rama ini, aku bersuara begitu. Aku bukan marah. Cuma ya udah poin aja Bu Darni, udah poin. Udah. Jadi seperti ayat yang Efesus 2 tadi ayat 15, dipersatukan loh. Hukum Taurat itu bukan dibuang, harus dilakukan. Kita nggak boleh membunuh, nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina, nggak boleh menyembah patung, nggak boleh menyembah batu, nggak boleh menyebut nama sembarangan, menguduskan hari Sabat. Harus. Nggak boleh membunuh, nggak boleh berzina, itu perintah baru yang dibikin Paulus itu, Bu. Tunggu dulu Bang Cuma. Darni, aku dulu. Jangan membunuh, jangan berzina. Itu bukan perintah dari Elohim lagi, Bu Darni. Tadi kan dibilang kawanku tadi Bang Cuma.
Tadi Bang Juma dibilang kawanku Kristen tadi nggak berguna lagi hukum Taurat. Nol, botol kawanku ini. Betul. Nggak bisa, itu harus dipersatukan kan katanya, dipersatukan di dalam dirinya, di dalam Yesus itu digabungkan. Jadi setiap orang yang sudah di dalam Yesus sudah barang tentu kita nggak membunuh, nggak mencuri. Panjang, biar nggak panjang Bu Darni. Fungsi hukum Taurat buat Bu Darni apa? Wih, itulah penuntun bagiku sampai Yesus datang sesuai dengan Galatia 3 ayat 24. Oke, Bu Darni, satu aja saya mau tanya, silakan dijawab. Kalau Bu Darmi bisa menjawabnya, saya masuk Kristen malam ini juga. Saya tantang. Ya. Apa itu Bang Billy? Ibu kan bilang tadi tentang 10 perintah Tuhan ya. Iya. Tentang asara hadefarot ya. Jangan membunuh, jangan berzina. Sekarang coba perintah Tuhan dari 1 sampai 10, silakan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Dah. 2. Jangan membuat bagimu patung, jangan kau sujud kepadanya, jangan kau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut namaku sembarangan. Tunggu dulu, itulah apanya. Bunyinya nggak begitu. Panjang bunyinya. Aku mensingkatkan aja. Jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut. Jangan kau sujud kepadanya, jangan kau beribadah kepadanya. Udah. 3. Jangan menyebut namanya sembarangan. Jangan menyebut namaku sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. 5. Hormatilah ibu bapamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan membunuh. Balik-balik. Kabet afika fet imaka. Hormatilah ayah dulu baru ibu, nggak boleh dibalik. Oke, hormatilah ayah dan ibumu. Oke. Ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Salah. Itu. Apalagi? Salah, jangan mengingini. Nah, itulah. Sekarang kau jadi Kristen. Jadi Advent kau. Ya salah semua. Salah. Apa? Salah. Apa? Salah semua. Di mana salahnya semua? Coba. Bunyinya bukan begitu. Di Keluaran 20 itulah simpulannya. Keluaran 20 ayat 8 isinya. Cukup dulu Bu Darni. Biar Mbak Billy dulu. Bang Juma belum bicara nih dari tadi. Ayo. Itu terbukti ya. Terbukti kalau Anda itu tidak memahami 10 perintah Tuhan. Udah pas isinya itu. Apa lagi? Salah isinya. Salah. Itu tadi terbalik. Kasihlah ibu dan ayahmu. Itu terbalik. Ayah dulu bukan, baru ibu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah garis besarnya. Bang Billy cukup dulu. Nanti saya minta Anda berdua bahas kuduskanlah hari. Nanti saya minta berdua. Bang Billy, untuk entar dulu Bu Darni, entar dulu. Nanti saya minta Anda berdua. Salah. Gimana? Nanti saya minta berdua bahas kuduskanlah hari Sabat buat apa itu. Ke Bang Juma dulu, Efesius tadi Bang Juma, silakan. Iya, baik. Jadi kalau misalnya Bu Darni membawa 10 hukum ya yang Nabi Musa alaihissalam kemudian terima, lalu kemudian mengajarkan jangan ada ilah lain, kan gitu. Di hadapanku atau di hadapanmu? Kan di hadapanku, berarti aku Tuhan yang datang kepada Nabi Musa tidak mau melihat ada sembahan-sembahan lain di hadapanku yang kau sembah. Itu yang dimaksud. Sedangkan Kristen ini menjadikan anak Maria sebagai sembahan, sebagai Tuhan, ilah baru di depan Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu bukti dan dilarang menyembah laki-laki ataupun perempuan, nggak boleh. Nah itu dia makanya. Itu aja dulu. Saya rasa Bu Darni kita udah sering nih. Biar Bu Darni fokus sama Bang Billy aja dulu. Akhi Billy, silakan. Ayo kita hajar-hajar. Entar dulu. Saya kasih poin satu aja. Bang Billy, itu kuduskanlah hari Sabat itu buat siapa? Silakan Bang Billy. Zakor erima sabat rekato kami takut kol malak mereka. Ya, ingatlah kuduskan hari Sabat itu. Untuk siapa hari Sabat itu? Dalilnya di dalam Keluaran 16 berbunyi Camru bene Israel et Syabat. Lasot el Sabat dari dorotan berit olam. Hendaklah siapa? Orang Israel, orang Yahudi memelihara hari Sabat sebagai ketetapan perjanjian antara aku dengan Israel. Ya. Ayatnya tidak berbunyi
ayatnya tidak berbunyi Fesyamru bani Adam, tidak berbunyi hendaklah Bani Adam memelihara hari Sabat. Tidak. Hendaklah orang Israel, orang Yahudi memelihara hari Sabat. Jadi siapapun tidak boleh memelihara hari Sabat kalau dia tidak berada di dalam iman terhadap kitab Musa, Torah. Oke, aku ya. Jangan bilang hanya untuk orang Yahudi hari Sabat itu sayang, bilikku sayang yang genteng. Tunggu dulu. Ini lebih ada ayatnya. Dengarkan. Ini lebih ada ayatnya. Markus 2 ayat 27. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Tunggu dulu. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Kita binatang atau manusia? Nah, jadi untuk manusia. Untuk manusia adalah untuk seluruh bumi. Markus 2 ayat 28. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Udah, jadi jangan bilang hanya untuk kalian aja hari Sabat itu, seluruh bumi, karena Allah itu hanya satu, yang punya alam semesta ini adalah Allah itu, Bapa itu. Jadi Padahal dia yang mempunyai perintah. Dalilnya ada loh tadi. Inilah Udah dalilnya, hari itu. Sabat diadakan untuk manusia, Keluaran bukan untuk binatang. 16, Keluaran 31 kalau nggak salah. Itu dalilnya sudah ada loh. Iya. Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel dia bilang. Bentar saya lurusin. Yesaya 42 ayat 5. Hukum 10 harus ditegakkan di muka bumi ini. Bukan hanya ditegakkan untuk orang Israel, untuk bumi ini. Sampai Yesus datang. Kan udah dibilang Paulus, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Kan katanya. Ya, kita kasih lihat aja ya. Kita kasih lihat datanya aja. Jadi enak. Aku punya data, nggak hoax. Ya hoax lah. Mana ada datanya kok? Matius, Markus, Lukas tidak ada pernah berbunyi gini, berfirmanlah Tuhan kepada Matius, nggak ada. Matius, Markus, Lukas itu baru Yesus mengatakan, satu titik satu iota, jangan korobas pelukung. Gantian Bu, gantian. Nih, jadi perjanjian gospel atau kitab Injil itu ditulis pewahyuannya 40 tahun setelah kematian Yesus menurut sejarah sekular. Apakah Yesus menulis kitab? Tidak. Yang menulis adalah wartawan-wartawan zaman kuno dahulu. Menurut laporan ini, menurut laporan itu, menurut catatan ini, catatan itu. Tidak firman Tuhan. Makanya di dalam kitab Matius sampai Wahyu tidak ada yang berbunyi berfirmanlah Tuhan kepada Matius. Nggak ada. Makanya itu bukan firman Tuhan. Atau gini, sekarang tadi kan Billy mengatakan ambil dari kitab Taurat kan. Nah sekarang ini Yesaya 62 ayat 23. Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Yesaya aku salahkan lagi. Yesaya udah nabi ribuan tahun yang terdahulu. Apa lagi? Yesaya bukan Torah. Yesaya bukan Torah, Bu Darni. Tapi Yesaya itu nabi. Dia mengatakan Sabat berganti Sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia sujud menyembah kepada siapa? Elohim. Bukan dibilangnya Jumat berganti Jumat, Senin berganti Senin, Minggu berganti Minggu. Enggak ada. Sabat berganti Sabat. Seluruh bumi sujud menyembah di hadapanku, katanya. Darni, kasih Bang Billy dulu. Kasih Bang Billy dulu. Yesaya itu Taurat ya Bang Billy? Ini bukan kaleng-kaleng, ada data. Datanya salah. Kamu mengatakan Yesaya itu Torah. Itu salah. Torah. Ini kan nabi. Jadi nggak kau percayai nabi? Nabi Yesaya. Bu Darni dengerin dulu gantian, Bu Darni, gantian. Lah jawab. Kamu mengatakan Yesaya itu Torah, itu salah besar. Ini lagi ada. Yesaya itu Nevi'im. Yesaya itu kelasnya Nevi'im, bukan Torah. Seorang nabi pun dah kau kelas-kelaskan. Betapa dosamu besar itu. Nabi Yesaya kau kelas-kelaskan. Coba. Bukan nabi. Jadi Nabi Yesaya bukan nabi. Yesaya itu bukan nabi. Bukan itu, nabi yang dibicarakan. Kamu bilang itu Yesaya itu Torah. Itu salah. Enggak, tadi kan Bang Billy bilang hari Sabat hanya untuk orang Yahudi. Sementara Nabi Yesaya mengatakan Sabat berganti Sabat, bulan berganti bulan, seluruh bumi sujud menyembah kepada aku, katanya. Apalagi? Bukan hanya untuk orang Yahudi itu hari Sabat. Layar saya bisa dibesarkan. Nanti saya mau open apa? Gedein dulu tuh kan. Ini nggak pakai. Tolong jangan disela dulu ya, jangan disela dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disalah ya Bu Darni. Terdapat di dalam Keluaran 32 ayat 15 dan juga Keluaran 31 ayat 16 sampai 17. Keluaran 31 ayat 16 sampai 17. Bunyinya begini. Pesyamru bene Israel et hasyabat lasot et hasyabat ledorotan beritolam, ya. And observe, maka haruslah Bani Israel, ya, memelihara hari Sabat sebagai perjanjian kekal antara aku, tuh covenant antara aku dengan Bani Israel, ya. Terus di sini dibilang pelonetato legoe haratsot, artinya, ya, dan engkau tidak memberikan Sabat kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa goim. Para goim tidak diberikan Sabat kepada bangsa-bangsa, tidak, ya, diberikan hanya kepada Pesyamru bene Israel. Ini data ayat di dalam Torah. Torah itu tidak bisa disamai levelnya dengan kitab kacang-kacang kaleng-kaleng, yaitu kitab perjanjian baru. Jauh sekali. Itu bukan firman Tuhan. Itu murni adalah tulisan wartawan kuno zaman dahulu. Tidak pernah Tuhan Israel berfirman kepada Matius, Markus, Lukas, tidak pernah ada. Tapi kalau Torah, pewahyuannya itu live, langsung, di mana Musa menerima Torah. Ini dalil. Silakan lawan dengan dalil lewat Torah. Kalau memang kamu mampu melawan Torah dengan Torah. Udah. Ini entar dulu Bu Darni entar dulu. Yang dibaca Bang Billy itu kitab Bu Darni atau bukan? Kitab Torah kan? Kitab orang Yahudi Torah. Ya, punya Bu Darni atau bukan? Originalnya itu kan? Ya, itu Bu Darni merasa memiliki atau tidak? Bukan punya dia itu, punya Elohim itu. Bukan punya dia saja itu. Punya Elohim. Apa kau pilih? Bukan punya Musa saja itu. Itu adalah punya Elohim, perintah Elohim. Elohim itu bukan hanya punya Musa saja. Elohim itu punya seluruh bumi. Biar kau tahu itu. Torah sifalanu Moshe morasa kehilat Yakov dikatakan. Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa? Di situ tertulis milik kepunyaan Israel. Kita lihat dalilnya. Iya. Kita buka dalilnya. Iya. Sekarang giliran siapanya bicara? Tadi sudah Bang Billy. Aku kapan? Lagi yang Bu Darni sih punya kitab orang, lu klaim itu masalahnya. Dimarahin. Ya silakan Bu Darni. Dia mau ngapain di sini? Iya. Bu Darni. Susah kan kalau kitab orang lu jelasin ke orang yang punya kitab. Kitab ngejelasin, Ibu Darni ngerocos. Mestinya logo, oh begitu ya. Iya deh, saya nggak sahabat lagi deh. Saya ke hari Minggu aja deh, kan gitu. Mestinya gitu Bu Darni. Jangan diajar dari Markus. Masa Markus eliminasi di kitab orang? Waduh, pergi Bu Darni. Gimana ceritanya? Terguncang dia. Oke, sekarang kita buka aja ayatnya ya. Benar nggak itu Taurat itu aslinya itu diberikan kepada seluruh bangsa? Ulangan 33 ayat berapa itu? 14. Orang kok ikan kok udah diajarin berenang. Ulangan 33. Berarti ikan itu diajarin berjemur ya? 33 ayat 14. Udarnya melarikan diri. Lah kemana dia ya? Ini ada laskar surgawi nih. Udah Cing, bawa sini itunya handphonenya Cing. Oke, Surgawi juga udah nggak bisa apa-apa. Oke, saya buka ya nih datanya ya. Udah nggak usah. Tadi besar kan? Ya. Bos. Oh iya, udah tahu sini. Oke, ayat 4 ya. Torah sifalanu Moshe morasa kehilat Yakov, artinya the Torah that Moshe commanded us is the
heritage of the congregation of Yaakov, Israel, ya, milik ya atau warisan, nih congregation heritage warisan bagi siapa? Bagi jemaat Yakub Israel, bukan milik bangsa-bangsa. Kalau bangsa-bangsa ingin mengadopsi Torah sebagai imannya, harus mengikuti aturan yang ada di dalam Torah. Gitu. Tidak boleh sembarangan. Misalnya Sabat, ada 39 larangan Sabat yang tidak boleh dilakukan. Misalnya menyalakan api pada hari Sabat, memindahkan barang dari luar ke dalam, dari dalam keluar, itu nggak boleh. Atau berjalan keluar dengan jarak yang jauh, itu nggak boleh. Nggak boleh bisnis ya? Iya, nggak boleh kerja, nggak boleh bisnis, harus berhenti. Ya, kalau Kristen, kalau Advent masih habis pulang gereja ke mall, jalan-jalan, mana bisa? Orang Advent masih naik mobil, naik motor. Dan kenapa naik motor, naik mobil nggak boleh? Karena itu menyalakan, memantik api, ya kan? Mesin itu kan pas, nah itu nggak boleh, melanggar itu Torah. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak diketahui oleh orang-orang Kristen versi Advent ini. Nah, Advent itu punya nabi perempuan namanya Ellen White. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu sekolah di sekolah Advent. Jadi saya tahu banget ajaran daripada Advent. Nah, dari data-data yang kita sudah kasih di sini, bahwasanya Torah itu diwariskan untuk bangsa Israel, ya, dan Sabat itu hanya bagi bangsa Israel. Kalau dia mau sejajarkan Taurat dengan Perjanjian Baru, itu itu benar-benar kurang ajar. Ya, saya katakan kurang ajar. Kenapa? Karena Torah itu tinggi di atas kehormatannya. Sementara Perjanjian Baru itu benar-benar bukan firman Tuhan, karena tidak ada ayat yang berbunyi berimanlah Tuhan kepada Matius, Lukas, Markus, Lukas, nggak ada. Itu hanya tulisan wartawan zaman dahulu, itu nggak ada. Makanya jangan diimani Perjanjian Baru itu sebagai landasan iman untuk beragama lagi. Lanjut. Bang Joma ada tanggapan? Biar nggak ngantuk. Iya, itulah yang kemudian Al-Quran jelaskan, ya. Ini saya ngambil dari kitab suci umat Islam. Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang kemudian menerima dan mendengarkan firman Tuhan itu, sekelompok dari mereka mengambil dan merubahnya. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa kad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mereka merubah yang tadinya kemudian wajib hanya untuk Bani Israel, mereka rubah untuk seluruh umat manusia. Yang tadinya Sabat dirubah, hari ada Sabtu dirubah menjadi Minggu. Yang tadinya haram jadikan halal. Ini makanya dikatakan dalam Al-Quran, sedangkan segolongan dari mereka, segolongan, bukan semuanya, segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Padahal mereka mengetahui, yang dimaksud di sini adalah wartawan-wartawan tadi. Mereka melihat bahwa ada kitab dari Bani Israel. Mereka ambil, mereka rubah. Ini yang Al-Quran sebutkan. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 78. Bahwa mereka ini adalah buta huruf, tidak mengerti tentang kitab Taurat. Itu kata Al-Quran. Lalu mereka kemudian menuliskan sebuah buku, kata Al-Quran, dan dia katakan bahwa buku itu berasal dari Allah, berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Padahal sesungguhnya itu adalah karya tulis tangan mereka sendiri, hanya demi untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Maka kalau hari ini kemudian teman-teman Kristen mengatakan mereka adalah ajaran kasih, ini saya sekali lagi katakan pingin muntah. Kasihnya itu di mana? Karena kasih yang diajarkan oleh kitabnya mereka sendiri, berdasarkan apa yang diterangkan di dalam Matius 5, itu jelas kasih yang dimaksud adalah taat kepada, di Matius 22 maksud saya, taat kepada perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Itu baru disebut taat, itu adalah hukum yang utama. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitab yang mereka pegang, Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada semua ketetapan, seluruh peraturan dan perintahnya. Kristen tidak bisa di sini dia.
Kecuali Kristen mengaku ada nabi yang datang kepada mereka yang mengajarkan konsep yang berbeda. Ada nabi. Dengan demikian mereka harus melepaskan kitabnya Bani Israel. Mereka harus berpedoman kepada nabi mereka yang datang ke Romawi dan Yunani. Pertanyaannya, emang ada nabi yang datang menerima firman dalam bahasa Yunani? Jadi tidak ada nabi yang datang kepada orang barat sebagaimana yang kita ketahui. Itu dia makanya, akhi. Ya, silakan Laskar. Silakan. Pertanyaannya, ada nggak firman turun berbahasa Yunani? Silakan. Firman turun nggak berbahasa Yunani, saudara ya. Itu sudah saya terangkan. Makanya saya bilang, seperti yang Nabi besar Yesaya katakan, jika kamu berikan kitab suci ini kepada kepada bangsa yang buta akal, buta baca, buta huruf, maka dia akan menafsirkan firman Tuhan ini sesuai dengan kapasitas yang dia punya. Misalnya ditafsir oleh orang nggak waras, ya seperti apalah kita tahu kan. Kalau kamu berikan kitab suci yang termaterai ini kepada bangsa yang buta, maka potensi akan menjadi 100% untuk menciptakan agama baru dan dia sendiri nabinya. Itu kitab yang termaterai. Kalau kamu berikan kepada bangsa yang buta. Seperti yang saudara katakan 3 juta monoteis tadi, Taurat untuk bangsa Yahudi benar. Karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Makanya orang-orang Kristen berbondong mengikuti keselamatan bangsa Yahudi. Bukan dari bangsa barat ya? Nah sekarang yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen itu bangsa apa? Berbondong-bondong ikuti, berbondong-bondong. Saya tanya, Anda mengatakan keselamatan dari bangsa Yahudi. Yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen itu bangsa apa? Belanda. Baik Belanda maupun bangsa apapun yang datang ke Indonesia. Emang ada keselamatan dari bangsa Belanda? Mana dalilnya? Kan oleh bangsa pilihan Tuhan. Anda mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ada enggak dalilnya keselamatan datang dari bangsa Belanda? Ada enggak? Dalil keselamatan datang dari bangsa Belanda ada enggak? Ada. Bangsa Belanda itu mengajari keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi. Ya, yang datang ke Indonesia mengajarkan, yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah manusia Yesus itu bangsa apa? Yang datang ke Indonesia adalah orang-orang yang menginjili keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi. Mereka tidak mengajari ajaran yang dari bangsa Belanda. Yang datang ke Indonesia mengajarkan umat animisme. Tadinya kan animisme nih. Bumi Pertiwi ini kan dipenuhi oleh ajaran animisme. Oke, belum ada Islam, sebelum ada agama-agama masuk. Sekarang pertanyaan saya, bangsa mana yang datang mengajarkan menyembah anak Maria? Jawab. Datang dari bangsa Yahudi. Siapa yang datang dari bangsa Yahudi? Siapa namanya toh? Siapa tokoh Yahudi yang mengajarkan menyembah Maria? Menyembah anak Maria? Siapa nama tokoh Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah anak Maria? Siapa? Tuh, Billy lu aja lu jual namanya Billy tuh, ada Billy di atasmu, bilang Billy gitu. Fernandes. Anak Maria adalah nama Firman, nama Sang Firman. Aduh. Dia yang mengajarkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Udah. Ini malas orang saya kalau orang yang mengajarkan. Kristus yang mengajarkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mana ada orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi datang ke Indonesia mengajarkan nyembah anak manusia. Siapa itu? Siapa nama rabinya? Doka makutani ya tuh. Mede. Iya Medeng. Labai. Dan rapi ke sih. Iya, menderita lah. Assalamualaikum Gurunda, selamat ulang tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang tahun terus. Selamat ulang tahun Gurunda. Teman-teman, ucapin selamat ulang tahun ya buat Gurunda ya. Masya Allah, semoga sehat selalu. Ikut-ikutan dewa. Setiap ketemu pasti ulang tahun terus. Yang mau ulang tahun itu Tuhannya, teman kita, bukan kita. Makro, Patujuku. Ini ada Bang Alex.
Ya Bang Alex, selamat pagi. Bang Alex. Bang Billy masih monitor Bang Billy? Ya masih. Itu ini tadi Ibu Darmi kemarin juga ada saya cuma sebentar kabur. Tadi siang juga gitu kabur. Ini malam ini kabur lagi. Orang masih mau dipanjangin masih kabur. Gak kuat ketemu Bang Billy. Alek, adpen ya Pak Alek? Sahabat ya? Iya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Oh, Pak. Enggak, dengar dulu Pak Alek. Anda sahabat? Pak Ustadz. Ya iya. Anda sahabat ya, adpen ya? Bukan, saya Pentakosta. Oh, Saya Pentakosta. Iya. Advent, iya. Apa ya? Ini Pak, apa fungsi Torah terhadap agama Anda sebagai Pentakosta? Apa fungsinya Torah itu Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Mohon izin. Tadi ada Bu Darmi kabur, terus siapa itu kabur ya, maka saya masuk lah ya. Bukan saya lebih tahu dari mereka, saya hanya sangat terbatas ya pemahaman saya. Kalau Taurat ya sebatas yang saya tahu itu adalah firman Tuhan yang diturunkan khusus untuk bangsa Yahudi kepada Nabi Musa, dan itu betul. Kalau bagi kami orang Pentakosta, Taurat itu juga merupakan apa ya? Sebentar, saya nanti kalau salah ngomong diserang nanti. Bisa. Hati-hati. Saya ngambil kalimat yang bisa mudah dimengerti ya, bahwa kalau boleh saya katakan bahwa pondasi orang hidup, atau kan di situ ada 10 perintah Allah ya. Ya kan, tadi dibacakan oleh Bu Darmi ya, itu memang sih kurang tepat, tapi bahasanya kurang lebih sama, intinya sama. Aku Allah Tuhanmu, ya kan, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhanmu tidak dengan hormat. Ini waktu Pak, gini aja, langsung bahas nomor satunya Pak, biar Bang Juma bisa bicara, Bang Billy bisa bicara. Apa maksud nomor satunya itu Pak? Itu aja, nomor satunya aja dulu. Tuhanmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Itu. Maksudnya apa itu Pak? Dilarang nyembah berhala. Itu lagu ungu itu lagu ungu itu mah. Oke, dengar dulu Pak. Apakah Kristen tidak menyembah berhala Pak? Tidak. Ya itulah. Saya dulu pernah sampaikan bahwa ketika saya ini orang Kristen yang mencoba mempelajari, atau bukan dengan niat ingin belajar Al-Quran, sekali lagi saya mohon maaf ya, pasti saya akan diberikan pemahaman penyesatan. Ya, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu saya sih selalu ingin diskusi itu yang enak, damai, tidak ada saling menjatuhkan, tidak mengolok-olok, tidak menghujat. Kita saling mengasihi. Sekali lagi saya katakan bahwa saudara-saudara saya banyak yang Muslim, dan saya percaya juga bahwa Quran itu aja Pak, to the point Pak. Biar Bang Juma bisa menanggapi sama Bang Billy. Kalau Kristen tidak menyembah berhala, sembahan Kristen siapa Pak? Yesus itu adalah Yesus itu merupakan Allah sendiri ya. Monggo, artinya di sini kan Islam dan Taurat tidak menerima itu. Kalau di dalam Islam diterima sebagai nabi, kalau Pak, Anda udah jawab, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri. Siapa dulu nanggapi nih? Ntar dulu Pak, diam. Bang Billy apa Bang Juma dulu nih? Iya, monggo. Bang Juma dulu deh, silakan Bang Juma. Bang Billy dulu, Kanda, saya lagi balas. Bang Billy. Silakan. Silakan Bang Willy. Ya. Oke, mau cepat keluar dulu. Kenapa? Oh, mau keluar. Oh ya, Bang Juma dulu deh. Bang Juma dulu. Ya, tadi apa materinya tadi? Itu 10 perintah itu yang pertama, dia nggak menyembah berhala, tapi dia menuhankan Yesus karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri katanya. Silakan. Wah, parah itu. Jadi Tuhan itu, Bung, bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi itu maha besar,
dan tidak sama seperti apapun. Nah, sedangkan Yesus sama dengan kita. Yesus itu manusia. Yesus itu makhluk, sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan pencipta langit dan bumi disebut Khalik. Tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang serupa dengannya. Nah, ini dia. Jadi ketika saudara mengatakan Anda tidak menyembah berhala, itu berhala tuh. Karena itu adalah inasan. Maksudnya sesembahan di luar daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi. Sedangkan Tuhan disebut maha suci karena tidak ada unsur makhluk pada dirinya, tidak ada unsur ciptaan pada dirinya. Tuhan disebut maha tinggi karena Tuhan itu mulia, dia tidak hina, dina, nista. Sedangkan Yesus tidak maha suci, tidak maha tinggi. Gugur Yesus itu. Dan bagaimana dengan Yesus sendiri? Apakah dirinya Tuhan? Apakah dia mengajarkan dirinya adalah Elohim yang datang menjadi manusia? Tidak. Justru Yesus habis waktunya mengajarkan murid-muridnya Bani Israel untuk menanamkan akidah kepada Bani Israel. Aku utusan Tuhanmu, aku utusan Tuhanmu, aku utusan Tuhanmu. Itu yang Yesus habiskan. Bahkan kesaksiannya, Anda lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting, kata Yesus. Apa itu? Bahwa semua mukjizat, semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dirinya utusan Tuhan. Kok jadi Tuhan sekarang, Bang? Kenapa Kristen menuhankan Yesus? Ya karena Paulus. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu loh, Bang. Silakan. Terima kasih. Okay. Bang Billy ada, sebentar Bang. Bang Billy ada tanggapan apa? Ya, Idam Banyumaja. Iya, silakan. Ada. Jadi untuk tidak menyembah berhala itu memang sudah di dalam 10 perintah Tuhan ya. Lo tasleka vesel pekotemu, jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun dan jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Nah, Bang Billy pernyataan ditegaskan lagi di dalam ulangan 4 ayat 16. Nih lihat bagi, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang berupa dan berbentuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, instrumen instrumen daripada genital apa ya? Genital itu apa sih? Bahasa Indonesia genital itu ini loh jenis kelamin itu yang dipunyai oleh manusia kan, oleh manusia. Makanya dibilang janganlah menyembah laki-laki ataupun perempuan. Nah, Yesus itu laki-laki atau perempuan dalam hal ini. Makanya tidak boleh disembah. Gitu. Itu terdapat dalam Ulangan 4. Janganlah engkau menyembah laki-laki dan perempuan. Lanjut. Saya. Aduh, Bang Alek, apa alasan Anda mengatakan Yesus itu? Sebenarnya Pak. Alasannya, saya ingin menanggapi sedikit ya. Saya sering sih monitor, dengar ulasan Bang Suma. Jujur saya katakan Bang Suma ini cerdas, seorang muda yang cerdas dan luar biasa ya. Saya ingin tegaskan di sini bahwa kita kalau mengulas siapa Tuhan Yesus itu memang tidak akan selesai ya, bahkan sampai akhir zaman. Hanya boleh saya katakan, mohon izin, kami ya orang Pentakosta itu mempercayai dengan iman ya, Tuhan Yesus itu roh ya, roh Allah iman ya akan menjadi manusia yang menjadi manusia atau yang menyerupai untuk penebusan, sebagai karya penebusan. Tapi kita harus menghargai ada dua kelompok ya, yang merupakan saudara kita, baik itu Muslim, baik itu ya orang-orang Taurat, Yahudi atau Taurat lah ya. Karena juga kita menghargai mereka, bahwasanya orang Muslim tidak mengakui bahwa Yesus itu merupakan Allah yang turun menjadi manusia. Dia hanya berupa nabi. Bawa Allah gereja Pak, to the point aja Pak. Izin waktu Pak, langsung aja ya, kenapa Anda katakan Yesus itu Elohim itu sendiri? Kenapa dasarnya ya Pak?
Oke, kita bicara tentang ketuhanan ya, kembali lagi ya. Kalau dalam Muslim kan dibilang zat. Saya nggak paham ya, dan saya nggak berani mengulasnya. Kalau bagi kami, bahas intern aja Pak. Cepetan Allah Pak. itu roh. Allah itu roh. Allah itu roh. Jadi bagi siapapun yang mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, itu yang mengaku rohnya. Roh saya, roh orang-orang Kristen yang mempercayai bukan dari pikiran, Bang. Bukan dari perasaan, bukan dari apa ya? Bukan dari akal, Pak. Akal. Bukan hanya sebatas akal. Tidak. Iya, itu Anda nggak mengerti ya. Kelewat pintar. Enggak Bang Suma. Sekarang saya mau tanya ya. Bang. Anda mempercayai Nabi Muhammad dibawa ke langit 5, 7 dan lain sebagainya. Itu akal atau melampaui akal? Coba saya mau tanya. Iman itu melampaui akal, Bang. Jangan diputar-putar. Saya saya mempercayai bahwa kiranya nih ya, Nabi Muhammad sampai menerima wahyu Allah di apa lari ke sana sih, Pak? Loh, enggak, saya ingin membandingkan aja. Enggak, saya ingin membawa pikiran panjenengan yang kurang ini. Kita ini berakal, Pak. Ya, jadi perlu, Pak. Itu yang Bapak yang mau ngomong itu sama dengan hal begini. Saya hafal kok di luar kepala gitu. Di luar kepala hafal, makanya nggak hafal jadinya. Anda tahu iman nggak? Arti iman tahu nggak? Imannya kan. Tadi Bapak bilang di luar akal. Ya memang itu sama aja dengan di luar kepala. Iya, terlampaui kan artinya terlewati. Terlampaui itu terlewati. Jadi akalnya udah kelewat. Salah itu, persepsi itu dangkal. Melampaui akal tuh maksudnya tidak bisa terjangkau dengan kita. Artinya baru kok ngomong akal tidak bisa menjangkaunya gitu loh. Bukan dilampaui. Lah sama udah motong dulu. Ya enggak apa-apa. Disinilah kita bisa saling mengasihi. Sekarang gini Bang, Saudara Alex. Saya ingin tanya, Saudara. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha berkuasa ini membuat Anda malam ini juga menjadi ayam, apakah itu masuk akal? Ulangi boleh? Kalau Tuhan yang maha berkuasa malam ini menjadikan Anda menjadi seekor ayam, apakah itu masuk akal? Nah itu, saya jelasin ya. Itu kalau yang dimaksud dengan melampaui dengan yang panjenengan sampaikan itu bertolak belakang, Pak. Kalau yang melampaui itu namanya melampaui pasti lebih. Ini masuk akal. Masuk akal manusia atau tidak ini? Mulia. Bukan begitu. Mulia. Aduh Bapak, ini pertanyaan sederhana aja Bang Alex. Kamu turunkan gradasi menjadi ayam, jadi itu tidak masuk akal. Loh, tapi beda dengan Anda tidak percaya kepada kuasa Tuhan kalau gitu. Katanya Anda orang beragama. Anda ingin menyampaikan bahwa kalau Allah berkehendak ya, atau ingin merubah Anda menjadi ayam, tadi kan gitu. Apakah masuk akal kan gitu kan? Ya kan? Itu Tuhan seperti apa Bapak yang Anda maksud itu? Menciptakan bukan masalah Tuhannya, dirubah menjadi ayam. Iya sampai itu. Nah, kalau makhluknya dengar. Kalau makhluknya saja Anda tertawakan menjadi ayam, itu adalah sesuatu yang tidak rasional menurut saudara. Lalu bagaimana dengan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa menjadi bayi? Lucu Anda ini. Lucu. Sudah menjadi perdebatan Bang Juma dengan beberapa apologet. Ya, saya sudah dengar sih. Saya katakan Tuhan yang maha kuasa, berkuasa melakukan apa saja terhadap hambanya. Nah, malam ini dia berkehendak misalnya menjadikan Anda menjadi ayam. Sang yang maha berkehendak yang menghendaki itu, apakah itu masuk akal? Bisa enggak itu terjadi? Apakah itu bisa terjadi? Tidak masuk akal. Udah, tidak mungkin Allah. Bagaimana ceritanya? Bagaimana Anda mengatakan bisa tapi tidak masuk akal? Nggak masuk akal, Bang. Tidak. Karena Allahku yang maha di luar akal. Tidak akan merubah kita menjadi ayam. Tidak, yang maha berkehendak ini. Sekarang Anda mengatakan
tidak masuk akal. Tidak berarti mungkin, Anda tidak mungkin. Berarti Anda memungkiri, bahwa Tuhan itu berkuasa, Maha berkehendak terhadap hambanya. Anda percaya Tuhan itu Maha kuasa. Iya, tapi Maha tidak berkuasa. mungkin merubah Bang Juma menjadi sapi, nggak mungkin dia, nggak mungkin. Oke. Kalau Tuhan mengangkat hambanya dari langit, dari bumi ke langit, itu masuk akal atau tidak? Masuk aja, kenapa? Alhamdulillah, masuk akal. Lalu kenapa Anda mempertanyakan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj Anda mengatakan tidak masuk akal? Kenapa? Melampaui akal, Bang. Melampaui, paham nggak, Bang? Allahu Akbar, Masya Allah. Ini tadi Anda mengatakan masuk akal. Tadi Anda mengatakan masuk akal. Sekarang melampaui akal. Giliran disebut Nabi Muhammad, tiba-tiba melampaui akal gitu. Itulah penyakit kalian. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman, tapi sebenarnya mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri. Dan malam ini kita lihat buktinya. Ketika Tuhan menjalankan hambanya dari bumi ke langit, Anda mengatakan masuk akal. Ketika saya katakan Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan dari bumi ke langit, apakah itu masuk akal? Melampaui akal. Kan sakit abang ini. Ini gaya apologit yang nggak sehat, ya. Ini adalah intimidasi secara verbal. Yang nggak sehat itu yang mengatakan masuk akal lalu tidak masuk akal. Oke, kita menitin boleh. Silakan Bang. Ini konsisten dong Pak, konsisten. Kalau bisa tidak masuk akal aja, udah. Enggak. Di sini ada masuk akal, tidak masuk akal, melampaui akal itu berbeda. Pak Alek, saya mau nanya Pak Alek, Tuhan itu menjadi manusia masuk akal atau melampaui akal? Gue cuma nanya kok maksa. Gini, sorry. Enggak. Anda memaksakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, intinya gitu kan, ya kan? Dan di sini memang nggak perlu diperdebatkan oleh orang Kristen. Sekali lagi saya tidak memperdebatkan itu. Iya, kemudian satu hal lagi bahwa akal, ya kan? Nabi Muhammad itu Nabi nih. Ketika saya menyampaikan, Anda bertanya bahwa apakah masuk akal manusia diangkat? Ya. Tapi ketika Anda bertanya tentang Nabi, saya katakan bahwa melampaui akal itu penghormatan dari saya, Bang Juma. Paham? Enggak, Anda ini Pak, dijawab dulu. Tuhan menjadi manusia, Pak. Membingungkan. Pak, dijawab dulu, Pak. Pak, Tuhan menjadi manusia itu masuk akal atau akal-akalan, Pak? Masuk akal aja. Kenapa tidak? Oh, ya udah. Kuasa Maha Bersama. Tuhan menjadi bukan Tuhan, masuk akal katanya. Allahu Akbar, Pak. Coba kita belajar dulu ya. Terkait dengan kata rasional. Rasional itu berasal dari kata rasio. Artinya perbandingan dua hal. Kalau segala sesuatu yang tidak seimbang, ya, maka baik yang menunjukkan tentang ukuran hubungan satu sama lain, maka itu irrasional atau tidak masuk akal. Nah sekarang Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak akan mungkin pernah sedetik pun merubah kodrat menjadi bukan Tuhan. Sedangkan Yesus selama dia ada di atas muka bumi, kita jangan berpikir setelahnya di atas muka bumi 33 tahun. Itu bukan Tuhan tapi manusia. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan selama 33 tahun? Itu irrasional, Pak. Itu tidak rasional. Makanya tidak masuk akal. Makanya muncul kemudian adalah akal-akalan. Akal-akalan, Pak, yang muncul. Boleh saya bertanya? Iya, silakan. Anda mau bernarasi dengan saya akal ya? Kita catat ya. Akal ya, kembali lagi akal. Sekarang saya bertanya, ketika Kristus disalib, siapa yang disalib? Menurut versi Muslim, manusia. Siapa dia? Manusia. Iya, kan ada di dalam pengajaran
Quran ya. Sekali lagi saya tidak ingin mencela atau apa ya. Saya ingin bertanya untuk membuka percakapan ini supaya lebih enak gitu, lebih mudah ya. Izin Bang Suma ya. Iya, silakan. Bahwa di dalam pengajaran Quran itu disampaikan bahwa Yesus itu dan lain sebagainya diangkat oleh Allah ya ke surga kan. Kemudian yang ke langit, bukan ke surga, ke langit gitu kan. Betul sekali. Betul ya. Nah, dari salah satu 12 muridnya betul ya. Iya. Betul ya. Yes. Oke, lalu sampai kemudian berapa banyak yang jutaan bahkan miliaran menyembah dia karena orang yang nggak berdosa kok disalibkan begitu ya. Lalu orang percaya kepada dia kan gitu, ya kan? Lalu kemudian 625 tahun kemudian baru turunlah baginda Rasul ya, betul ya? Yes. Iya. Nah, lalu pertanyaan saya, ya, berarti siapakah yang menyebabkan? Ini maaf ya, saya jangan dilaporin, kita dilaporin pula nulis. Oh, jangan lebay, jangan lebay. Ya, jangan lebay. Enggak, saya nggak lebay. Saya dengan bicara akal. Lalu siapa yang merubah si wajah salah satu murid yang nggak jelas siapa ini menjadi wajah Yesus, sehingga dia menjadi disembah? Berapa banyak orang yang sudah tertipu? Panjang kali. Kan gitu ya Bang Sumai. Panjang kali. Masuk akal kalau kepanjangan. Panjang kali. Gini Bang. Siapa yang merubah Bang? Masih tambah lagi. Anda bingung menjawabnya Bang. Loh, bagaimana saya mau jawab Gepeng? Kau ndak kasih saya kesempatan untuk menjawab. Silakan. Anda sih. Anda suruh saya menjawab, tapi Anda tidak memberikan saya kesempatan. Gimana ceritanya? Gini Bang. Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas bahwasanya Nabi Isa itu diangkat ke langit. Kenapa dia diangkat? Karena dia adalah orang yang soleh. Oke? Nah, sekarang ada dua kitab yang ada di depan saudara. Kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Barat, Kristen. Oke? Kitabnya orang Yahudi mengatakan di Amsal 18 nomor 21. Tuhan menjadikan orang fasik, pengkhianat untuk sebagai pengganti orang yang benar. Satu. Oke. Yang kedua, di dalam kitab saudara jelas sekali dikatakan di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan. Ingat, Yesus melepaskan kain jubah dan menggunakan kain lenan. Kemudian orang yang ditangkap, ada seorang pemuda di dalam Markus 14 nomor 51-52 jelas dikatakan ada seorang pemuda yang lolos melarikan diri, yaitu anak muda, seorang pemuda, seorang bujang yang menggunakan kain lenan. Pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan di dalam Yohanes 13:14? Meow. Anda belum menjawab. Tunggu dulu, ini dulu. Saya akan jawab, saya akan jawab. Ini dulu, merubah. Siapa yang mampu merubah? Ini dulu, Bang. Dijawab dulu. Siapa yang merubah? Allah. Apakah demikian? Allah yang merubah, menjadikan orang yang menggantikannya yaitu pengkhianat, orang fasik. Kenapa demikian? Karena Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Dan sedangkan di dalam pengajaran Kristen, Yesus itu orang benar, Yesus itu orang yang tidak bersalah. Dengan demikian, maka Yesus tidak boleh dibunuh. Tuhan marah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Maka Yesus berdasarkan Herodes, Pilatus dan juga Herodes mengatakan Yesus tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Dengan demikian, sebagai orang Yahudi, Yesus tidak boleh dibunuh dong, karena Tuhan tidak mau. Oke? Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci dan 7 kemudian perkara yang menjadi kekejian dalam hati Tuhan, yaitu pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Berarti yang dibunuh adalah orang yang menggantikan si
orang jujur ini, yaitu si fasik, pengkhianat. Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Iblis inilah yang kemudian disalibkan. Yudas Iskariot ya. Yudas yang dimaksud ya. Ya, wallahu alam, Al-Quran tidak menyebut nama. Yang jelas kemudian yang menggantikan orang yang benar di atas tiang salib itu adalah pengkhianat. Siapa pengkhianat ini dalam agama kalian? Oke, Yudas Iskariot. Alhamdulillah. Itu masuk akal. Ya kan? Oke, berarti kami selama 625 tahun menyembah Yudas Iskariot yang wajahnya disamarkan menjadi seperti Yesus. Begitu ya, Bang ya? Iya, betul. Betul ya, betul. 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 Ya oke lah. Iya. Ya udah, Terus itu coba direnungkan ya Pak. apa yang bisa direnungkan? Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Qaumaz zalimin. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ente zalim. Saya tanya nih, kita untuk buktikan. Yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau manusia? Jawab. Nggak ke situ dulu, fokus dulu Bang. Al-Quran yang menerangkan. Kenapa? Anda kan mengatakan kami sudah menyembah manusia selama 2000 tahun. Kenapa Anda menyembah manusia seperti itu? Kan Anda zalim. Kenapa Allah tidak memberikan petunjuk kepada diri Anda? Kan Anda zalim. Wallahu la yahdil qaumaz zalim. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kita buktikan, apakah Anda zalim atau tidak? Saya tanya, yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Jawaban Anda? Bahwa itu jawaban Anda tunggu. Jawaban Anda dulu. Jawaban Anda dulu. 600 tahun lebih orang tidak tahu karena Al-Quran belum Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang begini. Orang-orang Kristen pertama kali yaitu Romawi dan Yunani, ketika Anda tanya ke mereka, selama mereka masih berakal, tanya, yang dilahirkan Maria, ibu Tuhan kalian itu, manusia atau Elohim pencipta langit dan bumi? Jawaban Anda sendiri yang hidup di zaman modern ini apa? Oke, Bang Suma, terima kasih. Saya Oke. Terima kasih ya. Inilah yang Al-Quran katakan. Kenapa sampai 2000 tahun manusia masih menyembah kepada sesamanya manusia? Karena mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kenapa mereka tidak mendapatkan petunjuk? Karena mereka zalim. Zalim itu apa? Sudah tahu itu api, masih dipegang. Udah tahu itu manusia, masih disembah. Makanya ditanya, yang Maria lahirkan itu kodok, kucing, ayam, sapi, atau manusia. Karena Tuhan tidak mungkin dilahirkan. Ayo. Yang dilahirkan Maria ini ayam, kodok, semut, kecoa, tikus, balao, pararang, atau manusia. Kalau Anda masih waras, Anda akan menjawab manusia. Nah, kalau Anda tahu dia manusia, kenapa Anda sembah? Itulah disebut zalim. Makanya Anda tidak mendapatkan petunjuk. Karena zalim. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Tapi hari ini mereka yang berhenti kemudian menyembah kepada manusia berarti meninggalkan kezaliman. Barulah mereka kemudian diberi petunjuk untuk menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu Bang Alex.